kami jemaat-Mu Tuhan. Gemi Korintus. Shalom Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Bersyukur kalau hari ini kita bisa berjumpa lagi, walaupun dari tempat yang terpisah, tetapi percayalah bahwa hadirat Allah ada di tengah-tengah kita semua, ada di tempat ibu bapak semua. Dan kita mari datang ke hadirat Tuhan, kita mau mentabiskan ibadah kita. Saya mengundang jemaat semua bangkit berdiri, mari kita tabiskan ibadah kita ini. Creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Hallelujah, hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with salter gleam. Oh praise Him, oh praise Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, Chandra Kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat, mari dengarkanlah pembimbing kita yang terambil dari Matius pasal 16 ayat 27 yang berkata demikian. Karena aku, anak manusia, akan datang dengan malaikat-malaikatku dalam kemuliaan Bapa-Ku dan mengadili setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman kita, yaitu iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kan kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Kami ingin mengagungkan Engkau ya Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Engkau yang terutama bagi kami ya Tuhan. Yesus, kami puja Kau. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, hanya Engkau yang kami tinggikan. nama Yesus. Oh yang terutama, bagimu layak di dalam hidup segala ini, pujian kami. muliakan namanya. Mari angkat hatimu, katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Oh haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami ya Tuhan. yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yesus yang kami puja, Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. haleluya. Angkat hatimu, Haleluya, sembah Dia. haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, Haleluya. Saya mau cinta Yesus. saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Katakan, Yesus mau cinta Engkau. Saya mau cinta Yesus. Mari Bapak Ibu katakan, Yesus itu nama yang paling indah, nama yang paling berharga. Karena nama itulah yang menyelamatkan kami. Karena Kristus telah memberikan hidupnya bagi kami. Dia telah memberikan segalanya bagi kami. Kalau kami hidup, kalau kami memiliki pengharapan akan kekekalan, kalau kami akan memiliki keyakinan suatu saat nanti kami akan berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau telah melakukan segalanya ya Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami sembah dan kami muliakan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Engkau yang kami tinggikan ya Tuhan. Itu nama yang paling mulia indah dari surga. Sebab itu kami menyembah-Mu.
takut diusirnya, hati susah dihibur. Nama Yesus, Nama Yesus yang indah, yang cinta. Kau yang terindah ya Tuhan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Mari katakan dengan hatimu yang paling dalam. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang takut diuturnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, nama Yesus, nama Yesus yang indah, nama Yesus, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Salam jemaat Korintus yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini di mana kami bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan di rumah kami masing-masing dalam keadaan situasi yang masih terhalang COVID. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami semua terus belajar, mau rendah hati, belajar firman Tuhan bersama-sama. Berkatilah juga baik saya yang akan mengulasnya, juga ibu bapak yang mendengar, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca dari 2 Korintus pasal 5, mulai ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat 10 yang berbunyi, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami juga nyata. Juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan diri, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang berbegah karena hal-hal yang lahiriah, bukan yang batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan kepada perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah merenungkan secara berturut-turut di dalam kitab Korintus ini. Dan sekarang tiba pada perikop ini yang sangat penting bagi kita, yaitu ayat yang sangat kita renungkan bersama, sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya semasa hidupnya, baik ataupun jahat. Nah, kita tahu bahwa kita ini ada menjadi produk Kristus, ciptaan baru ya, seperti dalam ayat 17 itu. Kita ini menjadi ciptaan baru, namun ironisnya di sini Paulus berusaha meyakinkan orang di dalam pemberitaannya setelah diciptakan baru melalui pendamaian dengan dirinya, yaitu Yesus Kristus lewat salibnya. Namun orang Korintus ini juga belum mengerti. Karena apa? Kalau kita baca di dalam 2 Korintus ayat 4 pasal 4, mereka masih dibuktikan oleh ilah zaman ini. Itu sebabnya kalau dia melihat Paulus yang hanya bolak-balik di dalam penderitaan, itu tidak meyakinkan. Karena dinilainya suatu kelemahan yang banyak di dalam diri Paulus. Tetapi Paulus dikatakan, aku senantiasa sabar, aku tidak tawar hati, karena dia hanya bejana tanah liat saja. Artinya Paulus tidak fokus kepada kontainer yang rapuh, yang mudah rusak, melainkan kepada isi itu juga, konten. Dan inilah isi berita itu. Adakah kamu diperdamaikan dengan Allah? Sebab itu, kalau kita melihat ada beberapa teks di situ dikatakan, kita akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Jadi, ketika kita tidak bisa menghindari firman Allah yang menuntut untuk kepatuhan, kasih karunia keselamatan dari Tuhan itu tidak membebaskan kita dari persyaratan hal itu, yaitu kepatuhan dan kesetiaan. Pada waktu itu, semua orang-orang Kristen harus menjelaskan masa hidup mereka di hadapan tahta itu. Ini sesuatu yang mengerikan ketika saya baca, karena dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 15, masing-masing orang akan diuji oleh api. Sungguh menakutkan sekali kalau membaca ayat itu. Ini bukan berbicara lagi mengenai keselamatan, tetapi mengenai reward atau upah. Karena itu Paulus mengatakan di dalam ayat 11, aku berusaha meyakinkan orang. Karena hal inilah ada pertanggungan jawab ini, orang harus yakin. Masalahnya orang itu senang atau tidak senang dengan Paulus, tapi inti berita itu harus diperdamaikan dengan Allah terus menerus karena hasil ciptaan baru itu. Itu sebabnya dikatakan, aku tahu apa artinya
takut akan Allah. Takut akan Allah ini kalau saya lebih tertarik di dalam teks terjemahan New King James Version dikatakan teror. Kata di sini bukan horor, atau dari kata Yunani dipakai istilah phobos dari kata fobia, di mana kalau sekarang mungkin bahasa itu parno ya. Orang takut ketinggian, orang takut dan sebagainya, takut teror. Nah, seakan-akan ya kita memang tidak mau dengar di teroris. Tetapi bagi Paulus ini penting ada teror di dalam hidup ini. Karena apa? Teror itu baik dan terus seakan-akan dengan teror itu akan membangunkan hati nurani manusia yang sudah terlelap tidur karena kenyamanan dunia. Seakan-akan teror itu menghakimi dirinya sendiri. Saya pernah baca penulis Terry White yang menulis tentang hati nurani, kecuali orang itu sudah gosong hatinya, dia tidak peka lagi dan sudah tebal, tidak lagi malu. Karena sudah dia terbiasa dengan pelanggaran moral, sudah main-main dengan dosa, menganggap remeh dosa, ya kalaupun disinggung dia memutar balik sebagai pencemaran dan sebagainya, seperti serba dihaluskan. Tetapi sebetulnya itu buat orang percaya, buat orang tahu takut akan Tuhan dan hukum Tuhan, teror Tuhan itu begitu penting karena itu membangunkan hati nurani manusia. Kalau saya membaca di dalam Kamus Bahasa Indonesia, takut akan Tuhan dipakai perasaan suci. Jadi dengan adanya teror menimbulkan perasaan suci. Nah, rasa takut Tuhan itu adalah penting bagi Paulus dan itu yang mendorongnya. Rasul Paulus sadar bahwa rasa takut akan Tuhan ini sudah tidak ada lagi pada orang-orang Korintus. Makanya banyak anak-anak Tuhan juga melayani, terselubung di dalam hal-hal rohani, tetapi juga mau membungkus semua moral-moral yang disembunyikan dengan mencari pembenaran, misalnya dengan pencitraan, ya, dengan bersahabat banyak dengan hamba Tuhan dan sebagainya, mencari pembenaran, atau banyak hal lagi motivasi-motivasi yang sesungguhnya tidak murni. Paulus katakan, aku tidak memutarbalikan firman Allah. Jadi dia tidak mungkin bisa mengelus-ngelus orang berdosa. Dia hanya tegur, tidak dengan mudah, engkau diberkati, menghibur, diberikan tumpangan tangan. Tetapi sesungguhnya orang itu ada dalam bahaya neraka yang kekal. Nah, orang yang penuh kasih, dia harus menegur. Nah, itu Paulus. Kenapa? Rasa takut Tuhan itu, rasa akan tuntutan akan akhir zaman itu sebagai hamba Tuhan, kalau tidak diberitakan isi berita apakah orang itu sudah berdamai dengan Tuhan, itu yang menggerokot di hidupnya. Paulus sadar sesadar-sadarnya, sampai ayat 13 dikatakan, aku menguasai diri. New King James Version mengatakan, dalam kesadaran yang tinggi, melayani Tuhan dalam kesadaran tinggi, bukan mau di alam, kayak kalau seperti itu kayak anak-anak, kayak bocah di alam terus. Dalam kesadaran tinggi ada satu kedewasaan. Makanya banyak anak Tuhan juga harusnya menaikkan pujian di dalam ibadah itu, jangan mengabaikan kesucian. Karena dengan demikian kita itu tidak menghormati Tuhan. Nah, ini yang Paulus takut. Karena kita harus sadar bahwa Tuhan yang bertahta itu menilai, menjadi hakim. Karena kita sebetulnya kadang-kadang di dalam melayani itu tidak lahir dari hati nurani yang sungguh, melainkan dilakukan karena saya tugas. Ini bagian tugas saya. Kalau boleh juga ingin dilihat orang lah, apalagi sekarang ini kesempatan. Kita live streaming di YouTube, dibaca di mana-mana. Ingin menunjukkan kemampuan, ingin bernyanyi, ingin memimpin pujian bahwa dia itu hebat. Jadi seolah-olah seperti panggung hiburan. Apa bedanya gereja dengan panggung hiburan?
Gereja bukan dunia entertainment supaya dipandang keren, tapi gereja adalah penyangkalan diri dari pengaruh-pengaruh dunia yang dianggap hebat. Nah, itu Paulus tidak mau berselubung di balik itu. Dengan demikian kita juga menyadari bahwa Tuhan itu memperhatikan sesungguhnya tidak ada kesalehan di dalam diri orang Korintus. Kadang-kadang mungkin kita juga secara liturgi berdoa sambil menangis, sampai jatuh-jatuh. Tetapi sesungguhnya kita menutupi segala selubung-selubung dosa. Apalagi kita yang ditampilkan sekarang di dalam ibadah itu kerennya musik, kerennya penampilan, uniform ya, bersyukur dengan pakaian kependetaan, uniform ini membuat saya berdiri bebas. Ya, saya bukannya iri kalau ada orang lihat baju bagus di gereja untuk ibadah tampil, itu juga memang harus rapi. Puji Tuhan ya, kalau orang-orang yang kaya bisa membeli ya itu juga dia nikmati. Masa baju bagusnya disimpan, kan gak dibawa mati toh. Kami juga kadang-kadang kalau kami hamba Tuhan Casio, tahu Casio kan? Dikasih orang. Kadang-kadang baju itu terlalu bagus, kalau gak dipakai ditanya orangnya, mana pemberian saya. Jadi kami harus pakai juga, maksudnya supaya tidak lusuh. Ya, kami juga keren. Tetapi pernah kami melihat satu keributan di dalam kebaktian karena gara-gara ingin dia mempunyai tampil bagus, dia tidak punya penghasilan, ngutang kiri kanan, pakai kredit card. Nah, ini jauh sekali dari kesalehan. Itu sebabnya di sini Paulus katakan, kalau kita dikasih untuk penampilan bagus, itu juga di dalam memuliakan Tuhan. Kalaupun tidak, itu pun sudah sederhana saja tampil, tapi hati, motivasi itu harus ingat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dalam rangka kekekalan. Bahwa semuanya harus dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu tipu muslihat, ketidakjujuran, ketidakmulusan, itu kadang-kadang tidak lama. Di dalam sejarah pengalaman kami puluhan tahun melayani, itu yang seperti itu tidak lama kadang-kadang. Kadang-kadang harus di-tag, diulang. Kadang-kadang tidak sanggup mendengar kami punya persyaratan, ya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 5 dan 6. Orang fasik tidak tahan di dalam kumpulan orang benar. Kadang-kadang kami bukan menganggap diri benar, tapi kebenaran itu memang harus menjadi nyata di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Kadang-kadang memang harus mungkin tegas, berat, dan sebagainya, quit dan sebagainya. Tetapi itulah, bagi Paulus sendiri menghadapi hal itu. Sebagai pemberita dia terus tidak pusing dia dirinya dalam keadaan lemah. Karena bulak-balik di dalam penderitaan sebagai bejana tanah liat, dia hanya dipakai menjadi ciptaan baru. Tetapi isi itu, apakah manusia harus diperdamaikan dengan Tuhan? Ini isi berita yang harus bergema. Ini yang paling penting. Bahwa apapun yang kita lakukan, takutlah akan Tuhan. Karena pertanggungan jawab kita yang kita lakukan ini. Paulus tetap melayani, menerima anugerah kasih karunia. Karena anugerah itulah yang membuat Paulus hidup bukan bagi dirinya sendiri, tetapi bagi Kristus yang telah mati. Oleh sebab apa? Motornya ialah di dalam ayat yang ke 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai. Ini dia. Kalau kita melayani tidak dikuasai oleh kasih Kristus, maka yang menguasai itu dengan berbagai segala ucapan motivator lain ya. Kasih Kristus di sini bukan berarti Paulus itu sudah layak mengasihi Tuhan. Oh, tidak ada seorang pun yang layak mengasihi Tuhan. Tapi kasih Kristus di sini ialah bukan dari kata-kata motivator seperti memberi dorongan, memberi nasihat, atau bahasa manajemen katakan persuasif. Oh, bukan sekedar itu. Atau juga kognitif. Kita tahu maka kita harus belajar dan menghafal. Bukan hanya sekedar itu, tetapi kasih Kristus itu adalah pengalaman ketika dia berjumpa dengan Tuhan pada waktu ia dilimpahi oleh kasih Kristus, dan sejak itulah kasih Kristus itulah yang
menguasai dia, menuntun dia, mendorong dan mengontrol. Sehingga dalam keadaan situasi dia berdiri karena motor itulah. Coba saudara-saudara bayangkan, kita mau melayani, kita belum mempunyai apa jamahan kasih Kristus itu. Makanya jangan heran, di dalam pelayanan itu adalah motivasi-motivasi yang jauh dari sesungguhnya berita inti yang seharusnya disampaikan kepada orang lain, yaitu adakah orang lain sudah berdamai dengan Tuhan? Kiranya di dalam pemberitaan kita ini, di atas mimbar di mana-mana, ini yang harus kita beritakan. Sehingga orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus mendengar, adakah orang-orang yang di dalam kegelapan itu sudah merasakan kasih Allah, menerima kabar baik, sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Inilah anugerah yang disampaikan oleh Paulus. Di dalam pemberitaan kita ialah memulihkan antara orang berdosa dengan kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang begitu besar itu juga layak dialami oleh orang-orang yang di sekitar kita yang belum percaya. Sehingga bukan hanya kita sendiri yang mengalami dengan hura-hura, nyanyian, dengan kemewahan, dengan ya boleh saja kalau Tuhan beri, tetapi lupa inti. Makanya Paulus mengatakan, aku berusaha meyakinkan orang karena aku tahu bahwa suatu saat kita akan menghadapi tahta pengadilan. Itu sebabnya ciptaan baru di dalam Roh Kudus itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang dimotori oleh kasih Allah. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah yang dapat kami simak sebagian kecil dari pewartaan firman Tuhan yang kami simak dari pelajaran firman Tuhan, dari pengalaman seorang rasul besar, seorang misioneri yang sungguh-sungguh membuat kami percaya kepada Tuhan, karena hamba Tuhan ini dimotori oleh kasih. Sehingga penderitaan apapun, celaan, tanda kutip, bukan karena dicela karena moralnya, melainkan karena dianggap tidak waras mungkin, karena menderita. Tapi bagi Paulus ini satu kebanggaan, karena dilayakan untuk menderita bagi Kristus. Banyak orang sekarang menghindari penderitaan, menghindari salib, yang dikejar adalah kesuksesan, kenyamanan, sehingga di dalam ibadah pun tersingkap satu penyelewangan yang jauh dari segala motivasi. Karena itu berkatilah kami semua, karena kami semua terus diberikan rasa takut akan Tuhan. Taruhlah perasaan suci itu dalam hati kami, karena itulah yang mendorong dan akan mempertanggungjawabkan jawab kami di hari kekekalan. Berikanlah kami takut akan Tuhan dengan hidup kesalehan yang diubah oleh Roh Kudus sendiri. Di dalam nama Yesus Tuhan, firman yang terbatas ini, Engkau sendiri yang berkuasa mengubah yang terbatas menjadi kemahakuasaan kuat Tuhan sampai kepada berita kepada orang-orang yang masih dalam kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Dan kita akan menyampaikan persembahan kita. Mohon Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja yang telah tercantum di layar monitor Bapak Ibu semua. Dan jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim, dan Bapak Ibu juga bisa mengumpulkan di rumah masing-masing dan diantarkan ke bendahara gereja. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas nama Gembala dan Majelis, atas semua persembahan yang diberikan, kiranya dipakai untuk pelayanan melalui gereja kita di tempat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah-Mu Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru, Tuhan telah memberikan segalanya bagi kami. Dan Tuhan, ini saatnya kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya Kamu kuduskan dan sucikan persembahan ini. Dan biarlah melalui persembahan ini Tuhan, kegerakan misi bagi bangsa-bangsa bisa semakin tersebar ya Tuhan. Melalui gereja kami ya Tuhan, Tuhan memberkati semua persembahan ini, kiranya disucikan dan dikuduskan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. There's coming a day when no heartaches shall come. Suatu saat Bapak Ibu Saudara, itulah sukacita dan penghiburan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami banyak kesulitan terkait dengan pandemi, banyak kesulitan terkait dengan kehidupan sehari-hari.
Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, sukacita yang abadi itu adalah bersama dengan Tuhan Yesus. Suatu saat kita akan berjumpa dengan Dia, face to face. Kita melihat Dia sebagai Allah kita yang kita sembah dan kita muliakan selama-lamanya. What a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hands and leads me to the promise. What a day, what a day, glorious day that will be. There's coming a day when no heartaches shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day, what a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. There will be no more sorrow, there will be no sorrows there, and no more burdens to bear. No more sickness, no more pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang lagi. Kami mau bersyukur karena kasih setiamu yang sungguh luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Situasi dan kondisi yang boleh lagi kami lewati hari demi hari, sampai saat ini itu juga semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Dan saat ini kami juga berdoa untuk jemaat GMI Korintus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka, baik dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, kesehatan mereka Engkau berkati, bahkan keluarga, anak-anak mereka Engkau berkati ya Bapa. Yang dalam kelemahan tubuh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di ladang misi, dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau juga berkati mereka ya Bapa. Dalam setiap pergumulan,
persoalan yang mereka hadapi saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong, membuka jalan, sehingga mereka boleh melihat bahwa Engkau sungguh ada dan menyertai mereka. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka ya Bapa. Bahkan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Bapa untuk pemerintahan kami, baik pemimpin kami, Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Engkau juga boleh tolong berkati, berikan hikmat dan tanggung jawab yang daripadamu untuk memerintah bangsa dan negara ini ya Bapa. Sehingga hamba-Mu ini boleh memimpin bangsa dan negara ini dan menjadi berkat bagi masyarakat yang ada ya Bapa. Berkati juga setiap menteri-menteri dalam kerjasama mereka, Engkau berkati ya Bapa. Bahkan untuk DPR, Engkau juga berkati, tolong sertai ya Bapa. Sehingga melalui mereka inilah masyarakat boleh hidup semakin baik ya Bapa. Dan saat ini juga kami berdoa untuk para tim medis yang saat ini sedang berjuang melawan virus corona ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemampuan kepada tim medis untuk melayani masyarakat yang terkena dampak virus ini ya Bapa. Bahkan untuk penyakit-penyakit lain Engkau juga berkati tim medis ini ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia supaya mereka boleh memiliki kesadaran untuk menjaga satu dengan yang lain dalam mengikuti aturan pemerintah yang ada ya Bapa. Berikan mereka kesadaran supaya virus corona yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kami, bahkan untuk dunia, kami berdoa ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati masyarakat-masyarakat ini ya Bapa, sehingga mereka boleh memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjaga, mengantisipasi supaya mereka tidak tertular. Terima kasih ya Bapa. Inilah setiap pokok doa kami sungguh pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menyertai mereka. Terima kasih ya Yesus. Bahkan untuk pelayan-pelayan yang ada di GMI Korintus juga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berikan hati semakin hari semakin giat dan setia dalam melayani-Mu. Bahkan melalui media center, melalui YouTube dan apapun itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati, sehingga setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau boleh menjadi berkat bagi orang yang mendengarkan. Terima kasih ya Yesus. Inilah setiap pokok doa kami, dan kami menutup pokok doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali dan kita mau berjalan bersama dengan juru selamat kita. Apapun permasalahan kehidupan kita, baik di lembah maupun di puncak yang berbunga, kita tetap mengikuti Yesus kemanapun. Kita pergi bersama Yesus. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bagan. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan. Ku mau
berjalan dengan juru selamatku. Di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Down in the valley, down in the valley, or upon the mountain still. Close beside my Savior would my heart ever kill. He will lead me safely in the path that He has drawn, up to where they gather in the rest. Oh God, follow, follow, follow. I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow. I will follow, follow, follow. I will follow Jesus. Anywhere, everywhere, I will follow on. Follow, follow, I will follow Jesus. Everywhere He leads me, I will follow. Everywhere, everywhere He leads me, I will follow. Everywhere, everywhere He leads me, I will follow. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami dapat beribadah kepadamu dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar, dan dengan jalan yang benar di hadapan Tuhan. Kami juga sudah menerima firman-Mu yang membawa kami semakin termotivasi. Hidup kudus, hidup berkenan kepadamu, dan berjalan di dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hari ini kami juga menaikkan syukur atas saudara-saudara kami yang Tuhan tambah usia bagi mereka dengan berkat dan kasih sayang-Mu. Kami menaikkan syukur atas ulang tahun Bapak Pendeta Tri Budiarjo yang berulang tahun pada tanggal 6 Juli yang lalu. Kami tetap doakan Tuhan supaya Engkau memberkati hamba-Mu ini dan khususnya memulihkan kesehatannya dalam kesempurnaan dari Tuhan. Perawatan-perawatan yang dilakukan Tuhan berkati, obat yang dimakan dan diminum kiranya menjadi tangan Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Kami juga menaikkan syukur untuk anak kekasih kami, Filia Renzo Agaton Malo, yang berulang tahun pada tanggal 8 Juli yang lalu. Kami tetap doakan Tuhan khususnya untuk anak kekasih ini, peliharalah kesehatannya Tuhan, dan Engkau selalu menjaga dalam seluruh hidupnya, dan takut akan Tuhan semakin bertambah di dalam hidupnya, dan dia boleh menggapai cita-citanya bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami memberkati baik Bapak Pendeta Tri Budiarjo dan anak kekasih kami, Filia Renzo Agaton Malo. Terima kasih Bapa di surga. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah kehidupanmu sesuai dengan apa yang telah kita dengar dan kita lihat. Maka berkat ini menyertai saudara sekalian. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau
damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, mari kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan hadirat Tuhan. Mari kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu. Biarlah sukacita Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.